Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari, saya dari kelas B25 dengan NIM 23811309337. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan jawaban UTS Cyberculture yang dibimbing oleh Bapak dosen Bapak Dr. Saluki SSI MKom. Video ini saya susun sebagai bentuk tanggung jawab akademik sekaligus untuk menunjukkan pemahaman saya terhadap materi yang telah dipelajari selama perkuliahan berlangsung. Mari kita mulai pembacaan jawaban UTS secara berurutan sesuai dengan soal yang diberikan. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan cyberculture dan bagaimana ia berbeda dari budaya tradisional. Jawab, cyberculture atau budaya siber adalah budaya yang muncul karena penggunaan internet dan komputer. Budaya ini meliputi cara berkomunikasi, bermain game online, bersosial di media, dan melakukan bisnis secara digital. Budaya ini meliputi cara berkomunikasi, bermain game online, bersosial di media sosial, dan melakukan bisnis secara digital. Dalam budaya siber, orang bisa berinteraksi tanpa bertemu langsung, bahkan bisa memakai banyak identitas berbeda secara virtual. Budaya ini bisa menyebar dengan cepat ke seluruh dunia karena memakai teknologi internet. Berbeda dengan budaya tradisional yang biasanya berlangsung di lingkungan sekitar dengan kebiasaan turun-temurun dan interaksi tatap muka. Budaya siber hidup di dunia maya, lebih cepat berubah dan lebih fleksibel. Dalam budaya tradisional, hubungan sosial dan adat sangat penting. Sementara dalam budaya siber, identitas bisa lebih bebas dan tidak terikat tempat atau waktu. Pertanyaan kedua, bagaimana teknologi digital mengubah cara manusia berinteraksi dalam masyarakat modern? Jawab, teknologi digital mengubah cara orang berinteraksi dengan membuat komunikasi jadi lebih mudah dan cepat melalui media sosial, chat, dan video call. Orang bisa terhubung tanpa harus bertemu langsung, sehingga jarak dan waktu bukan penghalang. Namun interaksi tatap muka jadi berkurang, yang bisa membuat hubungan sosial kurang dekat dan kemampuan komunikasi langsung menurun. Teknologi juga memudahkan orang membangun jaringan sosial global dan berbagi informasi secara cepat. Meski begitu, ada risiko isolasi sosial dan ketergantungan pada teknologi yang mempengaruhi kualitas hubungan sosial di masyarakat modern. 3. Sebutkan 3 contoh aktivitas budaya yang mengalami transformasi akibat perkembangan dunia siber. Jawab, 3 aktivitas budaya yang mengalami transformasi akibat perkembangan dunia siber adalah 1. Seni dan hiburan. Banyak karya seni dan hiburan beralih ke platform digital seperti streaming musik, film, dan seni digital yang memudahkan akses dan partisipasi masyarakat. 2. Pendidikan. Pembelajaran daring dan platform edukasi online memungkinkan orang belajar kapan saja dan di mana saja, mengubah cara tradisional belajar di kelas. 3. Komunikasi dan interaksi sosial. Media sosial dan pesan instan mengubah cara orang berkomunikasi dari tatap muka langsung menjadi interaksi virtual yang lebih cepat dan luas. Perubahan ini membawa manfaat dan tantangan, termasuk kemudahan akses dan risiko isolasi sosial. Soal yang keempat, uraikan bagaimana perkembangan internet pada tahun 1990-an membentuk dasar kemunculan cyberculture. Jawab,
Perkembangan internet pada tahun 1990-an sangat penting untuk membentuk dasar kemunculan cyberculture. Pada tahun 1989, tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web atau WWW yang memungkinkan akses informasi secara mudah dan cepat melalui hypertext dan browser. WWW membuka pintu bagi masyarakat umum untuk menjelajah internet, tidak hanya untuk kalangan akademisi atau militer sebelumnya. Di pertengahan 1990-an, layanan seperti email, chat room, dan browsing web mulai populer, menciptakan komunitas virtual dan interaksi sosial baru secara online. Perusahaan seperti Google dan Amazon muncul, mempercepat transformasi digital. Semua perkembangan ini mendasari terbentuknya cyberculture, di mana interaksi, identitas, dan budaya digital berkembang di ruang maya. Soal yang kelima, apa peran komunitas hacker dan cyberpunk movement dalam membentuk nilai-nilai awal budaya siber? Jawab, komunitas hacker adalah kelompok orang yang punya keahlian untuk membuka sistem komputer atau jaringan. Mereka tidak selalu jahat. Ada hacker baik yang membantu memperkuat keamanan dan hacker jahat yang mencuri data atau merusak sistem. Nilai penting dari komunitas hacker adalah kebebasan, kreativitas, dan kerjasama untuk saling berbagi ilmu dan menjaga keamanan di dunia digital. Gerakan cyberpunk berasal dari cerita fiksi tentang dunia dengan teknologi canggih tapi penuh masalah sosial. Gerakan ini memengaruhi budaya siber dengan menampilkan sisi gelap teknologi, seperti ketidakadilan dan pengawasan, serta mengajak orang berpikir kritis tentang dampak teknologi dalam kehidupan. Jadi, komunitas hacker membawa nilai etika dan keterampilan teknis, sementara cyberpunk membentuk sikap kritis dan kesadaran sosial tentang teknologi. Keduanya bersama-sama membangun nilai-nilai awal dalam budaya cyber yang kita kenal sekarang. Pertanyaan ke-6, bagaimana pergeseran dari web 1.0 ke web 2.0 memengaruhi perilaku sosial masyarakat digital? Pergeseran dari web 1.0 ke web 2.0 membawa perubahan besar dalam perilaku sosial masyarakat. Web 1.0 bersifat statis, di mana pengguna hanya bisa membaca informasi tanpa berinteraksi. Namun Web 2.0 memungkinkan pengguna berpartisipasi aktif dengan membuat, berbagi, dan berkolaborasi dalam konten secara online. Hal ini mendorong komunikasi menjadi lebih interaktif dan sosial melalui media sosial, blog, dan platform kolaboratif. Akibatnya, masyarakat digital menjadi lebih terbuka, mudah berjejaring, dan saling berbagi ide serta pengalaman. Namun, ini juga menimbulkan resiko seperti penyebaran informasi palsu dan konflik online. Dengan demikian, Web 2.0 mengubah cara kita berkomunikasi, membangun hubungan, dan berinteraksi di dunia digital secara signifikan. Soal yang ke-7, jelaskan teori technological determinism menurut Marshall McLuhan dan kaitannya dengan cyberculture. Jawab, Marshall McLuhan berpendapat bahwa teknologi komunikasi merupakan perpanjangan manusia yang memengaruhi pola pikir, perilaku, dan struktur sosial. Teknologi tidak hanya alat, tapi juga pembentuk budaya dan cara manusia berinteraksi. McLuhan menekankan the medium is the message, yang berarti media itu sendiri membawa pengaruh yang mengubah masyarakat, bukan hanya isi pesannya. Dalam konteks cyberculture, teknologi digital menjadi kekuatan utama
membentuk budaya online dan hubungan sosial. Soal ke-8. Apa inti dari teori virtual community oleh Howard Regal? Jawab. Regal menggambarkan virtual community sebagai kumpulan individu yang berinteraksi melalui media digital untuk membangun hubungan sosial, bertukar informasi, dan mendukung satu sama lain. Komunitas ini menjembatani ruang fisik dengan ruang virtual, menciptakan interaksi sosial baru di dunia maya. Soal yang ke-9. Bagaimana pandangan postmodernisme menjelaskan hubungan antara manusia dan teknologi digital? Postmodernisme melihat hubungan manusia dan teknologi digital sebagai sesuatu yang cair dan kompleks. Teknologi dianggap memengaruhi identitas dan realitas sosial yang tidak lagi tunggal dan pasti, tetapi plural dan fleksibel. Teknologi digital membuka ruang bagi ekspresi diri yang beragam dan memecah batas tradisional antara realitas dan simulasi. Soal ke-10. Jelaskan bagaimana media sosial membentuk ulang konsep identitas diri individu. Jawab. Media sosial membentuk ulang identitas diri dengan memberi ruang kepada individu untuk mengekspresikan diri, membangun citra yang diinginkan, dan menerima umpan balik dari orang lain. Hal ini memungkinkan identitas dilihat sebagai sesuatu yang fleksibel dan dapat diedit, berbeda dengan identitas asli yang lebih stabil dan nyata dalam kehidupan offline. Soal ke-11, apa yang dimaksud dengan digital persona dan bagaimana ia berbeda dari identitas asli seseorang? Jawab. Digital persona adalah versi identitas yang dibuat di dunia maya yang bisa saja lebih ideal atau berbeda dari identitas asli seseorang. Digital persona lebih berkonstruksi dan terkadang hanya menampilkan sisi tertentu dari diri seseorang. Soal yang ke-12, bagaimana fenomena catfishing menunjukkan sisi negatif dari identitas di dunia cyber? Jawab. Fenomena catfishing yaitu menyamar sebagai orang lain di dunia siber menunjukkan sisi negatif identitas digital karena dapat menipu, merusak kepercayaan, dan menciptakan masalah keamanan emosional dan sosial bagi korban. Soal ke-13, jelaskan karakteristik utama komunitas virtual dibanding komunitas fisik tradisional. Jawab. Komunitas virtual berbeda dengan komunitas fisik tradisional karena tidak tergantung pada lokasi geografis. Anggotanya berinteraksi melalui internet sehingga bisa dari mana saja dan kapan saja. Komunitas virtual seringkali dibangun berdasarkan minat atau tujuan bersama, bukan hubungan fisik atau sosial langsung. Interaksi di komunitas virtual lebih fleksibel dan anonim, memungkinkan identitas digital yang berbeda dari identitas asli. Soal ke-14. Bagaimana algoritma media sosial memengaruhi pola komunikasi dan persepsi masyarakat? Jawab. Algoritma media sosial mengatur apa yang muncul di feed pengguna, memengaruhi pola komunikasi dan persepsi dengan menampilkan konten yang sesuai preferensi sehingga berpotensi membentuk filter bubble dan memperkuat pandangan tertentu. Soal ke-15.
Berikan contoh kasus di mana komunitas virtual berperan penting dalam perubahan sosial nyata. Jawab, komunitas edukasi gratis. Contohnya grup belajar daring seperti Indonesia Mengajar Online atau forum-forum di Discord dan Telegram. Dampaknya menyediakan akses pendidikan gratis bagi pelajar di daerah terpencil, memperluas literasi digital, dan mendukung pembelajaran mandiri selama pandemi COVID-19. Soal yang ke-16, apa yang dimaksud dengan digital fandom dan bagaimana ia menjadi bagian dari budaya pop modern? Jawab, digital fandom adalah komunitas penggemar yang berinteraksi dan mengekspresikan kegemarannya melalui platform digital. Fandom ini menjadi bagian dari budaya pop modern karena mampu menciptakan tren, membentuk opini, dan bahkan memengaruhi industri hiburan secara global. Soal yang ke-17, jelaskan bagaimana platform seperti TikTok dan YouTube membentuk budaya populer baru. Jawab, platform seperti TikTok dan YouTube membentuk budaya populer baru dengan menyebarkan video, tantangan, dan konten kreatif yang cepat viral, serta memudahkan interaksi langsung antara penggemar dan idola. 18. Bagaimana budaya meme mencerminkan dinamika masyarakat digital? Jawab, budaya meme mencerminkan dinamika masyarakat digital karena menunjukkan bagaimana masyarakat berkomunikasi secara cepat, kreatif, dan penuh humor. Meme sering digunakan untuk menyampaikan kritik sosial, ekspresi identitas, serta reaksi terhadap kejadian terkini, sehingga menjadi cermin dari opini dan perasaan masyarakat di era digital. Soal yang ke-19, jelaskan perbedaan antara cyber ethnic dan digital etiquette. Jawab, cyber etik adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur bagaimana pengguna teknologi harus berperilaku di dunia maya untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, nyaman, dan adil. Cyber etik lebih menekankan pada aturan tidak tertulis yang harus diikuti oleh pengguna teknologi untuk menghormati hak dan kewajiban bersama di ruang digital. Sedangkan digital etiquette atau netiquette adalah tata krama dan aturan sopan santun yang berlaku saat berkomunikasi dan berinteraksi di media digital, seperti menghindari spam, ujaran kebencian, dan menghormati orang lain. Soal ke-20, mengapa literasi digital penting untuk mencegah penyalahgunaan teknologi? Jawab, literasi digital penting agar pengguna teknologi dapat memahami cara menggunakan teknologi secara bijak, mengetahui risiko penyalahgunaan, dan mampu membedakan informasi benar dan palsu. Dengan literasi digital yang baik, orang bisa mencegah penyebaran hoaks, cyberbullying, serta menjaga keamanan data pribadi. Soal ke-21, apa hubungan antara digital, ekonomi, dan cyberculture dalam konteks masyarakat 5.0? Jawab, digital ekonomi mengacu pada aktivitas ekonomi yang berbasis teknologi digital, sedangkan cyberculture mencakup nilai, perilaku, dan interaksi sosial di dunia digital. Dalam konteks masyarakat 5.0, keduanya saling terkait. Budaya siber membentuk cara masyarakat berinteraksi dan berpartisipasi dalam ekonomi digital yang semakin maju dan terintegrasi dengan teknologi cerdas. Soal ke-22,
Berikan contoh pelanggaran etika digital yang sering terjadi di media sosial dan cara menanggulanginya. Jawab. Pelanggaran yang sering terjadi termasuk penyebaran hoaks, cyberbullying, hate speech, dan pencemaran nama baik. Cara menanggulanginya adalah dengan meningkatkan kesadaran etika digital, melakukan edukasi literasi digital, penerapan kebijakan moderasi konten oleh platform, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Soal yang terakhir, soal yang ke-23, bagaimana siberetik dapat menjadi fondasi untuk pembangunan budaya digital yang berkelanjutan? Jawab. Siberetik menjadi fondasi penting dalam membangun budaya digital yang sehat dan berkelanjutan karena menanamkan nilai tanggung jawab, penghormatan, dan kejujuran antar pengguna dunia maya. Dengan budaya etis yang kuat, interaksi digital akan lebih aman, inklusif, dan mendukung pengembangan teknologi yang bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Demikianlah pembacaan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Cyber Culture yang dibimbing oleh Bapak Dr. Saluki SSI MKom. Saya berharap jawaban yang telah saya sampaikan dapat mencerminkan pemahaman saya terhadap materi perkuliahan dan menjadi bagian dari proses belajar yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.